kampung yaitu berbasis edukasi tentang kopi. Jadi Mas Menteri di sini edukasi kita basic dasar terkait edukasi pengolahan kopi, karena kopi di Lampung Barat sangat banyak sekali, puluhan ribu bahkan ratusan ribu. Disinilah menjadi awal titik untuk basic dasar belajar kopi. Kemudian Pak Bupati juga sudah menyiapkan untuk tingkat lanjutannya ada sekolah kopi dan nanti akan terintegrasi untuk edukasi kopinya. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Inilah landmark Kampung Kopi. Nice. Desa Wisata Rigizaya secara geografis tadi sudah diceritakan oleh Pak Kades terkait titik koordinat, kemudian dataran tinggi untuk topografinya, luas lahan sekitar 824,67 hektar untuk Pekon Rigizaya, sekaligus menjadi desa wisata. Harapannya bisa berkelas dunia. Oke, lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, inilah Mas Menteri, kegiatan kami yang ada di Desa Wisata Rigizaya selama kurang lebih 3 tahun berjalan, mulai dari 2018 sampai dengan saat ini. Inilah kondisinya. Mungkin ketika kondisinya berbeda, tidak dilanda pandemi, lebih banyak lagi untuk foto-foto ataupun dokumentasi kita. Cerita sedikit tentang Kampung Kopi. Kita berjalan 2018, kemudian mulai beroperasi pariwisata 1 tahun, dan di tahun 2020 terkena pandemi. Insya Allah dari anugerah desa wisata pariwisata yang ada di Lampung Barat, khususnya di Rigizaya, bisa kembali bangkit. Tepuk tangan untuk kita semua. Lanjut. Nah, ini mungkin sekilas saya memperkenalkan diri. Kebetulan saat ini saya menjadi ketua atau direktur BUMDes, Pak, dan dipercaya untuk mengelola Kampung Kopi. Dan saya perkenalkan di sini ada Mas Rohim. Di situ beliau selaku ketua Pokdarusnya yang ada di Kampung Kopi. Nah, lanjut. Terus. Nah, Bapak Ibu sekalian, kali ini untuk 7 kategori penilaian anugerah desa wisata, yaitu yang pertama ada daya tarik wisata, yaitu yang pertama daya tarik alam dan buatan. Kemudian homestay, ini salah satu penunjang pariwisata untuk penginapan. Kemudian ada souvenir, oleh-oleh, dan desa digital. Nah, perlu diketahui nih Mas Menteri, saat ini kami dalam kondisi pandemi, kami bisa bangkit melalui UMKM virtual. Tepuk tangan untuk UMKM virtual yang di samping kita. Harapannya bisa mengangkat UMKM untuk naik kelas. Kemudian untuk konten kreatif, saat ini digital kita sudah melakukan promosi melalui media sosial, kemudian melakukan pembayaran secara digital. Alhamdulillah Bank Indonesia selalu mensupport kami saat ini. Kemudian konten CHSE ataupun keamanan, tentunya saat ini untuk sertifikasi CHSE masih dalam tahapan proses. Tapi saat ini yang kita punya sertifikasi CHSE dari Pak Bupati sudah kita dapatkan terkait untuk pariwisatanya, Pak. Kemudian yang terakhir toilet. Saat ini kita mempunyai 6 toilet yang di objek wisata ini, 3 toilet pria dan 3 toilet wanita. Lanjut. Nah, Bapak Ibu sekalian, desa wisata Rigizaya lebih terkenal disebut Dewi Ria. Dewi Ria nanti ada tagline-nya, kita tunggu bersama. Nah, ini untuk wisata alam, kita ada area perkebunan kopi. Jadi benar-benar ini real Kampung Kopi, karena Bapak mungkin Mas Menteri bisa saksikan sepanjang jalan masuk Lampung Barat, real ratusan ribu pohon kopi. Nah, inilah kampungnya.
Kemudian trekking naik gunung, kita mempunyai potensi alam untuk trekking, yaitu hutan wisata Rigis, itu untuk mahasiswa pecinta alam ataupun anak-anak petualangan. Dan kita sediakan juga camping ground untuk penginapan yang memang untuk mahasiswa pecinta alam di situ, Pak. Kemudian wisata buatannya, kita mempunyai landmark yaitu Kampung Kopi seperti yang kita tempati saat ini. Ada beberapa pondokan seperti anjungan dan lain sebagainya ada di Kampung Kopi. Nah, ini untuk wisata edukasi. Selain proses perjalanan kopi dari hulu sampai dengan hilir, kita ada untuk krianya ekoprint. Untuk ekoprint ini kita memanfaatkan dedaunan yang ada, kemudian menjadi satu nilai tambah untuk fashion. Nah, nanti bisa Mas Menteri bisa lihat next, dan aneka olahan UMKM. Nanti kita bisa explore seperti apa Kampung Kopi, tentunya sangat menarik sekali. Kemudian untuk seni dan budaya, di sini seperti yang kita lakukan setiap tahunnya, sedekah bumi adalah budaya kita, yaitu untuk mensyukuri nikmat Tuhan setelah panen kopi. Dan untuk sanggar seni, Bapak Menteri bisa saksikan kesenian yang ada di Lampung Barat sangat luar biasa. Ini tentunya bisa menarik wisatawan untuk berkunjung ke desa kami. Kemudian festival kopi, nah ini agenda tahunan juga yang ada di Kampung Kopi. Nah, ini program dari pemerintah daerah yang sangat luar biasa. Setiap tahunnya kita adakan festival kopi, tapi karena 2 tahun ini belum bisa berjalan di tahun selanjutnya. Lanjut. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, bisa kita lihat seperti inilah beberapa dokumentasi perjalanan atraksi wisata terkait daya tarik. Lanjut. Nah, ini untuk penginapan. Saat ini kita mempunyai beberapa homestay, yaitu masih tinggal dengan yang punya rumah untuk wisatawan dan terus bercengkrama dengan pemilik rumah. Nah, harapannya di Kampung Kopi ini mempunyai penginapan yang berbasis cottage yang lebih privasi nantinya ketika kita mendapatkan anugerah desa wisata ini. Oke, lanjut. Nah, kondisi saat ini seperti ini untuk homestay kita. Ini Mas Menteri. Lanjut. Untuk desa wisata, untuk kategori souvenir, di sini yang pertama tadi yang kuliner, aneka olahan kopi mulai dari biji sampai dengan dikonsumsi. Di sini juga ada inovasi baru terkait aromaterapi, dan saat ini yang kita kembangkan yaitu hand sanitizer aroma kopi. Ini kawan-kawan luar biasa, nanti Mas Menteri bisa cobain. Inilah hasil sisa daripada ampas kopi yang kita jadikan sebuah nilai tambah terkait untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Kemudian untuk aneka olahan ada keripik, kemudian olahan jamu dan gula aren, permira. Kemudian untuk fashion ada kain tapis, logam, dan tadi ekoprint. Kria ada gelang atau gelang jenitri untuk terapi, dan kopiah kelapa pinang seperti yang digunakan saat ini. Nah, luar biasa. Oke, next. Nah, inilah beberapa dokumentasi terkait kategori souvenir kita. Untuk konten digital, kategori digital, seperti yang saya bilangkan tadi, di sini kita menuju go virtual, seperti UMKM virtual. Kemudian ada kita beberapa kerjasama dengan platform Shopee dan Tokopedia sudah terjadi di situ. Nah, inilah beberapa dokumentasi terkait media sosial kami. Ini pembayaran secara virtual melalui aplikasi QRIS.
Untuk sosial media kita menggunakan Instagram, kemudian Twitter, Facebook, dan YouTube saat ini. Dan ada satu lagi website yang dikelola oleh beberapa teman-teman supporting, yaitu dari Travelin dan Visit Lambar di sini. Untuk konten kreatif, lanjut. Nah, inilah beberapa dokumentasi kegiatan tahunan kita yang ada di Kampung Kopi Nias Muslim. Lanjut. Untuk kategori CSE, alhamdulillah kita sudah menerapkannya, tinggal menunggu sertifikasinya. Oke, nah toilet saat ini di beberapa homestay sudah menggunakan toilet duduk. Jadi ketika wisatawan yang hadir atau kali ini akan didampingi oleh Ketua Pokdaris, dan kita bersama untuk menyambangi beberapa kerajinan yang ada di Jaya. Susah, Cok. Hai saudara-saudara, duduk di kampung kopi. Ampun sekali. Salman. Ibu enggak ikut. Enggak. Gratis ini dulu. Kami komunitas Virtual Anda sampaikan kebersamaan di Bapak untuk membantu UMKM dan ekonomi kreatif. Tarik pun. Mundur. Logistik le, sekalian le. Ayo, buka dulu yuk. Dulu yuk.